Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah PLSBT, yakni Bapak Dr. Haji Rusmadi MMPD. Saya Muhammad Gipari Horul Anam dengan nomor induk mahasiswa 024 011 0037. Baik, di sini saya akan mempresentasikan peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hukum memiliki peranan yang sangat vital sebagai landasan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi mengedepankan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip kesetaraan di depan hukum agar prinsip-prinsip demokrasi tersebut dapat terwujud secara nyata. Diperlukan suatu sistem hukum yang adil, tegas, dan berkeadilan. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi konstitusi, di mana kehidupan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dalam sistem ini, hukum memiliki peran yang sangat vital untuk menjamin agar prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian, peran hukum dalam melindungi hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi. Secara teoritis, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketatanegaraan, meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi, tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas dan prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa lain, demos yang berarti rakyat, dan kratain yang berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi pemerintahan rakyat lebih ditekankan makna bahwa kekuasaan urusan-urusan politik ada di tangan rakyat. Kemudian perkembangan konsep negara hukum dan demokrasi. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno, Plato. Pada awalnya dalam republik berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof. Namun dalam bukunya The Statesman dan The Law, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik ketika yang menempatkan supremasi hukum. Kemudian konsep negara hukum modern di Eropa kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat, antara lain oleh Immanuel Kant Feuerbach. Nah, kemudian ada peran masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum dalam demokrasi, yakni reformasi konstitusi Indonesia menegaskan negara sebagai negara hukum. Namun masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait korupsi. Nah, peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dampak positif supremasi hukum diharapkan meningkatkan stabilitas nasional dan mendorong demokrasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan data empiris dan analisis. Pendekatan sosial hukum digunakan untuk mempertimbangkan hubungan hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.
Tantangan dalam penegakan hukum Indonesia meliputi korupsi, disparitas, intervensi politik, dan lain sebagainya. Kemudian, tantangan dalam penegakan hukum setelah reformasi semakin rumit dan sulit diprediksi. Meskipun salah satu agenda reformasi adalah mewujudkan penegakan hukum untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat yang tertib. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya tercapai dan makanya sesuatu menjadikan penegakan hukum yang bersifat diskriminatif atau lebang pilih. Nah, kemudian kesimpulannya adalah hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Karena apa? Karena menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan, menjaga kekuasaan, menjaga keadilan, kesetaraan, dan keteraturan dalam masyarakat serta melindungi hak-hak warga negara dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menegakkan prinsip-prinsip demokratis seperti persamaan di depan hukum dan partisipasi masyarakat. Hukum dapat menjaga stabilan politik dalam suatu negara demokrasi dengan menentukan aturan dan prosedur yang jelas. Hukum juga dapat memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan ditegakkan dalam masyarakat demokrasi dan penegakan hukum yang efektif sangat penting dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat dan stabil. Tanpa supremasi hukum, demokrasi tidak akan berjalan dengan adil dan efektif karena kekuasaan dapat disalahgunakan dan hak warga negara dapat diabaikan. Dengan demikian, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan perlu dijaga dan ditegakkan dengan baik, terkhusus di negara kita, yakni di negara Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila mana ada tutur kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.